setelah saya punya janji, darah saya kubur di Kongco sini. Nih, saya kubur. Ya, di sini. Darah saya. Sebelum saya anak berumah tangga, saya tidak akan cabut. Sumpah saya. Dalam rangka mengenang sejarah 1978 silam, di mana Oma Luciana BN Candi Kencana yang akrab disapa Oma Cibodas, melakukan ritual sumpah darah di altar Kongco Bowi Sitiwati dan Kongco Sempo Soe-Soe, di Vihara Bahtera Bakti yang dikenal dengan Kelenteng Ancol, di mana sebelumnya bernama Ansu Da Bogong Emiao atau tempat pemujaan Da Bogong, tepatnya di Jalan Pantai Sanur nomor 5 Binaria Ancol, Jakarta Utara, pada Rabu 21 Mei 2025. Saya nggak kuat daripada gua mati muda, angguran gua berkelana gitu untuk mengurusin anak-anak ini gitu. Makanya saya bersumpah di situ nih, diambil darah saya. Kepada media, Oma menceritakan awal mula terjadi ritual sumpah darah pada tahun 1978 lalu yang dilakukannya, di mana kejadian tersebut terjadi pada saat dirinya mengalami keterpurukan dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan suami terdahulu. Dan dalam sumpah janji tersebut, Oma tidak akan menikah sebelum anaknya menikah. Dan pada tahun 1984 Oma mencabut kembali sumpah tersebut dengan didampingi suami tercinta Arsad Napirin, yang akrab disapa Opa, dan melanjutkan pernikahan secara Islam, yang digelar di Masjid Istiqlal Jakarta. Tahun 78 saya tidur di sini, di altar ini, di bawah nih, di dalam. Iya, nih yang tengah. Nih, saya bilang, salah nggak saya ninggalin rumah tangga? Kalau salah, habisin. Untuk apa hidup? Tapi kalau bakal maju, saya nggak salah. Tapi saya akan jalankan. Ini antara mati dan hidup. Saya bilang sama Kongco, biarlah saya jadi. Mungkin Kongco bilang, udah Cu, lu gak salah. Gue bantu lu, gue didik lu. Sampai hari ini. Saya juga punya wihara, punya kelenteng. Nah, kalau suruh saya bohong, saya tuh gak bisa. Karena saya selalu manut. Nah, gitu. Makanya saya bilang, saya salah gak? Nah, akhirnya setelah saya punya janji, darah saya kubur di Kongco sini. Nih, saya kubur. Ya, di sini. Darah saya. Sebelum saya anak berumah tangga, saya tidak akan cabut. Sumpah saya. Tapi kalau saya masih dikasih jodoh, saya nikah. Tapi kalau enggak, saya enggak. Selama hidup enggak apa-apa kok. Saya udah tutup hati saya udah kubur di sini. Nah, jadi pas kebenaran ketemu Arsad Napirin, saya berjanji bersumpah sampai saya kawin juga Islam. Di kawin saya di Istiqlal 84. Saya nikah. Saya cabut dari 84 langsung saya nikah. Nah, udah. Saya udah cabut sumpah saya. Gitu. Dirinya menambahkan, kunjungan kali ini selain untuk mengenang sejarah kelam yang dialami pada tahun 1978 lalu, kedatangannya di Vihara Bahtera Bakti dalam rangka memperingati Hari Besar Waisak 2569 BE dan sekaligus membuka generasi penerus Vihara. Saya terima kasih hari ini saya mau buka diwawancarai ya, supaya generasi yang akan datang, anak cucu Kongco juga biar bisa baik dan bagus. Ibu Sitiwati mohon minta maaf. Kunjungan ke sini kita cuman hanya memohon sama Kongco bahwa di hari ini, di bulan ini masih bulan Waisak, masih bulan saklar. Nah, ceritanya kita mengenang sejarah saya hampir 50 tahun yang lalu, yang silam, kan? Nah, sekarang
kita buka untuk generasi yang di Kongco sini pun biar punya generasi lagi yang akan datang. Nih, Kongco untuk cucunya, nah yang jadi penerus ke-7. Ya ceritanya panjang sekali, kita singkat aja lah. Pernah saya berumah tangga, pisah meninggalkan suami, ya. Kita istilah punya momen sendiri bahwa kita bersumpah berjanji ninggalin keluarga untuk anak kita, bukan untuk cari suami. Itu aja. Nah, sampai anak saya berumah tangga baru saya dapat jodoh. Saya masih dikasih lah jodoh. Nikah sama Opa Arsat Napirin. Sebelumnya, Oma Cibodas tidak ingin mengenang masa kelam yang sudah dikuburnya beberapa tahun lalu dan tidak akan mengeluarkan air mata. Namun di saat melakukan doa, dirinya melihat Kongco membuka matanya seolah melihat kebahagiaan di diri Oma. Sejarahnya Kongco ini matanya buka. Saya kaget. Mungkin Kongco merasa bahagia, senang, ya. Dia kepengen sekali mengucap kata apa sampai saya bisa menangis seperti itu. Saya juga nggak bisa ngomong lagi. Kenapa saya begitu sedih? Kemarin-kemarin saya udah move on, saya udah nggak mau. Peristiwa ini saya sudah kubur hidup-hidup. Saya tidak mau lagi mengalir air mata saya. Tapi baru hari ini saya mengeluarkan air mata sebegitu pedihnya. Saya mengingat tahun 78 saya di sini. Tidur di bawah meja Kongco. Seandainya saya kurang baik, untuk apa saya hidup? Lebih baik cabutlah nyawa saya. Saya bilang begitu sama Kongco sampai Susu. Kongco bilang, enggak Cu, itu memang perjalanannya sudah habis sampai di sini. Kamu jalankan, gitu. Kalau memang aku bakal baik, aku bakal bagus, aku sempurna nanti yang akan datang tanpa laki. Terima kasih. Nah, akhirnya kan kesampaian. Sampai anak-anak aku rumah tangga, aku baru berjodoh tahun 84 sama Opa. Tahun 2020 Opa meninggal. Sampai hari ini kita kesendirian saya. Kenangan bersama Oma diceritakan putra dari Ong Nasbun, Ong Sianto dan Ong Sanggiok, generasi penerus ke-7, yang kini diwariskan menjadi pengurus Vihara Bahtera Bakti menjelaskan, di mana sosok Oma sudah seperti keluarga, dan membantu Vihara membersihkan cangkir di atas latar, hingga mengalami saat-saat musibah banjir. Saya waktu itu masih SD, kelas 5 apa kelas 4 lah. Saya dibilang memori kelas 4 SD mungkin agak-agak lupa gitu. Cuman masih ingat lah saya. Oma masih muda waktu itu. Ya, saya nggak bisa tebak umur Oma lah yang waktu itu. Cuman asam garamnya, pahit manisnya saya sama Oma sudah ngerasakan banjir ya gimana di sini. Ya kan sampai dalam ini banjir ya kan 1 meter lebih loh banjirnya nggak main-main di sini. Ya kan sampai berenang di sini. Kita sampai bikin jembatan di sini. Dari sini bikin jembatan sampai ke depan bikin jembatan. Kita makan rame-rame di belakang Bang Oma. Ya gitu. Kecil Oma di sini tidur di dalam dulu. Ya makan-makan sama-sama sama Oma lah. Makan nasi sama kecap dulu pernah masih kecilnya. Dia bantu-bantu sini dulu Oma. Ya nyuci cangkir gitu. Ya banyak lah Oma bantu-bantu sini. Oma berharap kepada generasi penerus ke-7 untuk melakukan doa 1 kali ataupun 2 kali dalam sebulan di depan altar Kongco Bowi Sitiwati. Dan dalam kesempatan tersebut dirinya menceritakan selama 7 bulan berada di Vihara. 7 bulan di sini. Saya tidur jam 11, udah masuk, jam 12 dikunci pintunya. Jam 4, setengah 5 baru dibuka. Saya baru bisa keluar, jam 5. Daripada saya bengong, saya bantuin cuci cangkir. Setiap hari saya begitu. Saya selalu berdoa, kapan ya saya keluar dari penderitaan ini. Tapi saya bangga, saya senang sama anaknya Nasbun. 4, 2 laki, 2 perempuan. Toto yang besar, kedua Sanggyok tadi, ketiga Syuing, keempat Susi. Nah itulah yang saya kalau pergi kemana-mana, kita makan bersama, saya masak, saya suapin. Nah itulah, jadi saya hilang.
penderitaan saya, anak saya kan balik lagi kembali diambil. Nah, jadi untuk pengganti hati saya ini adalah anaknya Nasbun di sini. Itu. Makanya apa salahnya hari ini saya pun kepengen anaknya penerus ke-7 setiap Kamis malam Jumat Kliwon boleh sebulan sekali atau sebulan 2 kali untuk ngaji di sini. Karena Ibu Sitiwati adalah pribumi Indonesia sejati yang punya keramat di sini, yang punya wewenang di sini. Anaknya dari ibu yang di belakang itu ada keramat Ibu Neng. Nah, Ibu punya anak ya Ibu Sitiwati yang menikah sama Kongco Samposwisyo. Udahlah, kenangan aku begitu momennya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa klik subscribe, lonceng, like dan komen untuk dapat menyaksikan berita terbaru dari Indo TV, TV online Indonesia.